Latar belakang, perkembangan teknologi digital membuat sistem pembayaran masyarakat bergeser dari tunai ke non-tunai. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah QRIS, yaitu sistem pembayaran berbasis kode QR yang memudahkan transaksi bagi penjual dan pembeli. Di Foodcourt Universitas Pakuan, QRIS sudah dimulai digunakan oleh sebagian tenan. Penggunaan sistem ini dinilai mempermudah transaksi dan mempercepat proses pembayaran. Namun, sampai saat ini belum ada data yang jelas mengenai hubungan antara pengguna QRIS dan tingkat penjualan di Universitas Pakuan. Kondisi ini diteliti karena Foodcourt Universitas Pakuan merupakan pusat kegiatan ekonomi di kampus. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis hubungan penggunaan QRIS dengan tingkat penjualan, sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai keterkaitan antara pengguna QRIS dengan sistem pembayaran digital dengan aktivitas transaksi di lingkungan kampus. Lalu selanjutnya rumusan masalah. 1. Bagaimana bentuk penggunaan QRIS pada Foodcourt Universitas Pakuan? Kedua, bagaimana tingkat penjualan pada Foodcourt Universitas Pakuan? Ketiga, apakah terdapat hubungan antara pengguna QRIS dan tingkat penjualan pada Foodcourt Universitas Pakuan? Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk penggunaan QRIS, tingkat penjualan pada Foodcourt Universitas Pakuan, serta ada atau tidaknya hubungan antara penggunaan QRIS dengan tingkat penjualan pada Foodcourt Universitas Pakuan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoris maupun praktis. Secara teoris, dapat memperkaya kajian tentang pembayaran digital di lingkungan kampus, dan secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha serta pihak Universitas Pakuan dalam mendukung kebijakan cashless kampus. Sistem pembayaran digital Quick Response Kode Indonesia Standar atau QRIS, yaitu sistem pembayaran digital berbasis kode QR yang diluncurkan Bank Indonesia pada tahun 2019. QRIS menyatukan berbagai standar QR Code menjadi satu standar nasional sehingga memudahkan pengguna dan pelaku usaha melakukan transaksi secara cepat, aman, dan efisien. Sistem ini termasuk dalam pembayaran digital seperti mobile banking dan e-wallet yang memungkinkan transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Penelitian ini menggunakan Theory of Reason Action atau TRA yang menjelaskan bahwa sikap dan keyakinan seseorang berkorelasi dengan kecenderungan perilaku mereka. Dalam penelitian ini, sikap positif terhadap QRIS seperti kemudahan penggunaan dan manfaatnya diasumsikan berhubungan dengan kecenderungan mahasiswa melakukan transaksi, yang kemudian dapat dikaitkan dengan tingkat penjualan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan keterkaitan QRIS dengan transaksi dan penjualan di berbagai konteks, seperti lingkungan kampus, organisasi mahasiswa, wisata belanja, dan UMKM kuliner. Namun, penelitian yang secara khusus meneliti hubungan penggunaan QRIS dengan tingkat penjualan di food court kampus masih terbatas. Dalam kerangka berpikir, variabel independen adalah penggunaan QRIS, sedangkan variabel dependen adalah tingkat penjualan. Berdasarkan kerangka berpikir ini, hipotesis penelitian yang diajukan adalah H0 tidak terdapat hubungan penggunaan QRIS dengan tingkat penjualan di food court Universitas Pakuan. H1 terdapat hubungan penggunaan QRIS dengan tingkat penjualan di food court Universitas Pakuan. Untuk selanjutnya itu di bab 3 ada metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Foodcourt Universitas Pakuan, Kota Bogor karena sebagian besar tenan sudah menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 22 Oktober 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penggunaan QRIS sebagai variabel X dengan tingkat penjualan sebagai variabel Y. Untuk selanjutnya di slide kedua ada populasi, sampel, dan pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung food court Universitas Pakuan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling insidental, yaitu pengunjung yang ditemui dan bersedia mengisi kuesioner. Jumlah sampel terdiri dari 33 responden untuk uji coba instrumen dan 142 responden untuk penelitian utama. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert observasi
langsung di lokasi, serta studi kepustakaan dari buku dan jurnal pendukung. Untuk selanjutnya di slide ketiga ini ada variabel dan analisis data. Variabel penelitian ini terdiri dari penggunaan QRIS sebagai variabel X yang diukur melalui kemudahan penggunaan, manfaat dan risiko, serta tingkat penjualan sebagai variabel Y yang diukur melalui ketersediaan layanan, efektivitas penjualan, dan keputusan pembelian. Data analisis menggunakan uji validitas dan reliabilitas, kemudian diuji hubungannya dengan korelasi Spearman-Rank. Yang pertama ini ada uji validitas, dilakukan untuk mengetahui apakah butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang teliti. Dari uji validitas, sampel 30 dinyatakan valid. Nah, yang keduanya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian berdasarkan case processing summary sebanyak 33 responden atau 100% data dinyatakan valid dan seluruhnya dapat digunakan dalam uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Crunchbase alpha sebesar 0,900 sehingga instrumen variabel penggunaan QRIS dinyatakan reliable dan layak digunakan dalam penelitian. Yang ketiga ini ada uji korelasi. Uji korelasi digunakan adalah korelasi Spearman-Rank karena data berskala ordinal dan bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara penggunaan QRIS dan tingkat penjualan. Dan yang terakhir ini ada uji hipotesis, dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan dengan taraf 0,65. Jika nilai C kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima dan terdapat hubungan antara penggunaan QRIS dan tingkat penjualan. Gambaran umum objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Food Court Universitas Pakuan Bogor yang menjadi pusat aktivitas ekonomi kampus. Sebagian besar tenan sudah menyediakan pembayaran non-tunai menggunakan QRIS. Penelitian ini melibatkan 141 responden, mayoritas mahasiswa usia 19-22, yang pernah menggunakan QRIS untuk bertransaksi. Karakteristik responden. Berdasarkan jenis kelamin, 65% responden adalah perempuan dan 35% laki-laki. Berdasarkan usia, mayoritas berada pada rentan 19-22. Dari sisi status pekerjaan, 75,89% responden adalah mahasiswa, sementara sisanya pengunjung umum dan staf kampus. Data ini menunjukkan bahwa penelitian lebih mempresentasikan perilaku mahasiswa di lingkungan kampus. Penggunaan QRIS, variabel X. Penggunaan QRIS di Food Court Universitas Pakuan tergolong tinggi. Kemudahannya, penggunaan QRIS mudah dipahami, praktis, dan lancar digunakan meski food court ramai. Manfaat pengguna: meningkatkan kenyamanan berbelanja, mengurangi kebutuhan uang tunai, dan memudahkan pemantauan pengeluaran. Risikonya, responden merasa aman meski ada kekhawatiran kecil terkait ketergantungan dan sifat konsumtif. Kesimpulannya, QRIS diterima dengan baik dan mendukung proses pembayaran. Tingkat penjualan variabel Y. Ketersediaan layanan QRIS selalu tersedia dan aktif membuat transaksi lebih nyaman dan efisien. Efektivitas penjualannya yaitu mempercepat pembayaran, mengurangi antrian, dan membantu penjualan monitor transaksi. Keputusan pembelian, keberadaan QRIS mempengaruhi mahasiswa untuk lebih sering bertransaksi dan memilih tenan yang menyediakan sistem ini. Hubungan penggunaan QRIS dengan tingkat penjualan. Hasil uji korelasi, Spearman menunjukkan hubungan positif dan sangat kuat antara penggunaan QRIS dan tingkat penjualan dengan koefisien 0,854 dan signifitas 0,00. Artinya semakin tinggi penggunaan QRIS, semakin tinggi pula tingkat penjualan di food court. 3.3 Reliabilitas variabel X. Case processing summary, bagian ini menunjukkan jumlah data responden yang dianalisis. Validnya itu 33, yaitu 100%. Ada 33 responden dan semuanya valid, dipakai dalam analisis. Tidak ada yang dibuang, totalnya 33. Kesimpulannya, semua data responden layak digunakan. Reliabilitas statistik. Bagian ini yang paling penting untuk uji reliabilitas. Corporate alpha 0,900, N yaitu 15, variabel X diukur menggunakan 15 butir pertanyaan. Maka instrumen variabel X sangat reliable. Reliabilitas variabel Y. Case processing validnya itu 33 atau 100%. Exclude-nya itu 0, total 33 atau 100%. Kesimpulannya, semua data responden yang digunakan. Reliabilitas corporate alpha 0,961. N-nya itu 15. Instrumen variabel Y reliable sangat tinggi.